Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha adalah surah ke-93 sesuai urutannya dalam mushaf Al-Quran dan merupakan surah ke-11 jika diurutkan sesuai urutan pewahyuan. Surah ini tergolong ke dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah dan diturunkan sesudah surat Al-Fajr. Dari sisi isi, surah ini termasuk Al-Qisar Al-Mufassalat. Surah Ad-Duha merupakan surah ke-20 dari surah yang dimulai dengan penyataan sumpah dan termasuk salah satu dari 14 surah yang diturunkan secara keseluruhan dalam satu surat. Terletak pada juz 30, terdiri dari 11 ayat, 40 kata dan 165 jumlah huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nama Ad-Duha diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama yang artinya waktu matahari sepenggalah naik. Karena pada awal surah Allah Subhanahu wa taala menyatakan sumpah atas waktu duha yaitu siang dan waktu pagi hari pada saat matahari sedang naik ke atas. Surah Ad-Duha diturunkan setelah beberapa waktu Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa setelah 10 kali menerima wahyu, yakni surat Iqra, surat Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Muddatsir, Al-Lahab, At-Takwir, Sabbihisma, Alam Nashrah, Al-Asr, dan Al-Fajr, Nabi Muhammad SAW dalam beberapa waktu tidak lagi menerima wahyu. Waktu itu beliau tengah sakit dan tidak bisa melaksanakan sholat malam selama 2 hari. Hal ini yang membuat kaum kafir di Mekah menghina beliau dengan ucapan seperti Muhammad sudah tidak dipedulikan oleh Tuhannya. Hal ini membuat beliau sedikit khawatir dan gelisah, memikirkan berbagai kemungkinan yang terjadi. Diriwayatkan bahwa beliau sampai bolak-balik pergi ke Gua Hiro karena sangat menginginkan wahyu. Lalu kegelisahan tersebut memuncak
ketika diriwayatkan juga tentang datangnya seorang wanita dari kaum kafir bernama Ummu Jamil binti Harb, yakni istri Abu Lahab. Ia mengejek bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dibenci oleh Tuhannya. Ummu Jamil binti Harb berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, aku benar-benar berharap setanmu telah meninggalkanmu, sebab aku tidak lagi melihatnya sejak 2 hari atau 3 hari ini." Hadis riwayat Bukhari. Kata setan yang dimaksud adalah ejekan terhadap malaikat Jibril. Ketidakhadiran wahyu berlangsung dalam beberapa waktu. Ada riwayat yang menyebutkan 2 atau 3 hari, ada yang menyebutkan 12 hari, yakni riwayat Al-Tabari. Bahkan ada pula yang menyatakan selama 15 hingga 40 hari. Namun jika kita berkaca pada besarnya kegundahan Nabi Muhammad SAW hingga boleh dikatakan Al-Maraghi, beliau hampir frustasi, maka dapat disimpulkan bahwa itu terjadi dalam waktu yang cukup lama. Ketika kegundahan Nabi Muhammad SAW berada pada puncaknya, maka sebagai jawaban atas ucapan tersebut diturunkanlah surat Ad-Duha yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak meninggalkan atau memurkai Muhammad. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga beliau tanpa pernah terputus. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas 2 ciptaannya dalam surat Ad-Duha ini, yakni waktu duha dan waktu malam. Pengkhususan waktu duha menjadi sumpah karena merupakan waktu di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, dan waktu di mana Nabi Musa alaihissalam menaklukkan para tukang sihir Fir'aun. Sedangkan yang dimaksud dengan malam adalah malam Mi'raj. Dikatakan bahwa penyebutan satu waktu di siang hari atau duha, sedangkan malam dengan keseluruhannya karena siang adalah waktu bahagia dan istirahat, sedangkan malam adalah waktu kesedihan dan kemurungan. Ini merupakan isyarat bahwa kesedihan dan kegelisahan dunia akan terus-menerus dibandingkan kebahagiaannya, karena duha hanya satu waktu, sedangkan malam ada beberapa waktu. Selanjutnya pada surat Ad-Duha ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan sesuatu yang melapangkan dada Nabi Muhammad SAW dan menenteramkan jiwanya. Dijelaskan bahwa keadaan dalam kehidupan Nabi Allah di hari-hari mendatang akan lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang telah lalu. Kebesarannya akan bertambah dan namanya akan lebih dikenal. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah ditampakkan kepadaku apa yang kelak dapat ditaklukkan oleh umatku sesudahku, lalu aku gembira melihatnya." Allah akan selalu membimbingnya untuk mencapai kemuliaan dan untuk menuju kepada kebesaran. Janji Allah kepada Nabi Muhammad terus terbukti karena sejak itu nama Nabi Muhammad SAW semakin terkenal, kedudukannya semakin bertambah kuat sehingga mencapai tingkat yang tidak pernah dicapai oleh rasul-rasul sebelumnya.